Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. En? Apa gini banget sih? En? Kok ngeliat aku istighfar terus, En? Padahal aku lihatnya ke sini loh. Oh, bukan ke situ loh. Kamu ini deh, sensitif deh. Aku orangnya baper nih. Karena soalnya di sini cuma ada kamu sama aku. Enggak, ada kakak Nabawi. Oh. Kamu enggak lihat mereka? Enggak? Ya Allah, kasihan. Sabar ya, Kak. Ada apa sih? Enggak, Kok ini kamu loh. istighfar terus? Ini loh Mas Bedu, nih En tuh bingungnya sama orang-orang sekarang ya. Ini padahal mereka yang nyebar-nyebarin aibnya sendiri. Mereka yang rekam-rekam kelakuan tidak senonohnya sendiri. Tapi masa nyalahin orang? Apa sih yang tidak senonoh? Ini. Tuh, nggak senonoh banget kan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak senonoh banget kan? Kok bisa ya? Bisa sampai kayak gini ya? Kelakuannya mirip sama itu, bapaknya. Bisa kenal sama bapaknya? Nih, hewan-hewan apa yang mirip monyet? Monyet. Salah. Apa? Bapaknya. Aku ini entah dia yang emang terlalu ini apa aku yang nggak mudeng. Iya. Ya, Kamu garing ya? Maksudnya Lauk kenapa gitu sih? kayak. Itu tahu bagaikan peribahasa tuh namanya tau nggak, En? Apa? Kalau dia melakukan kesalahan kemudian dia nyalahin orang lain, itu ibarat kata peribahasa. Apa? Semut di seberang lautan nampak. Bukan dong. Buruk rupa cermin di belah. Oh, dia padahal dia yang salah tapi nyalahin orang gitu ya? Yaudah, kita ajak teman-teman Nabawi aja untuk nyalahin orang lain yuk. Iya, udah kalian aja deh yang nyalahin. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar jamaah di rumah dan dimanapun Anda berada? Kembali lagi kita di program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Tuh, tahu kan maksud dari peribahasa tersebut? Buruk rupa cermin dibelah. Begitu kaca. Ih, Cermin retak. apa nih? Kan gitu. Oh, dia nggak mau lihat kesalahannya sendiri ya? Jadi Iya. nyalahin orang, nyalahin cerminnya justru. Nyalahin cerminnya. Padahal cermin kan nggak salah apa-apa ya? Gak salah apa-apa. Iya. Makanya cermin itu adalah refleksi dari diri kita. Oh, jadi kalau kita Perjelas. aku putar beda. Refleksi itu pantulan, bukan refleksi pijit. Refleksi itu pantulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang EM, Baik, naon patungan. Nangis itu mah. Naon. Itu cermin itu adalah refleksi bagi diri kita. Kata si Ason, aku putar dong refleksi. Amung tuh yang ngomong. Yang ngomong siapa? Amung. Lagi pegel. Pegang palanya, panas apa dingin? Orang Sekarang kan kalau ngatangan jidat kita. iya betul kalau ditembak. Reksa mulu. 35, 36. 36. Bedu berapa tadi? 35. Karena kan kepala kena AC dingin tuh mas. Kalau tangan nggak ya? Enggak. Lagi pada ngomong apa sih tadi?
Tolong cerita Ini Mama. Ini Nek, tuh tadi lagi lihat-lihat di media sosial. Itu kan banyak banget kayak ada orang yang padahal mereka yang posting kelakuannya mereka sendiri gitu kan, kayak perbuatan-perbuatan tidak senonohnya mereka sendiri yang rekam mereka sendiri. Terus Tiba-tiba mereka malah tersebar di media sosial. Terus malah mereka nyalahin orang, kata ini ngapain sih lagian orang ngerekam video saya. Lah kan kenapa direkam kalau kayak gitu ya Nek ya? Sekarang siapa yang masukin wajah dia, gambar dia, gerakan dia, kelakuan dia, kalau bukan dia? Nah, Atau teman dia yang dekat yang lihat pada Pasti saat yang itu, ada di pasti dia konsep. yang berhubungan dengan dia. Sebetulnya dia yang salah, cuman begitu viral orang disalahin. iya Nek. Itu ada peribahasa mengatakan buruk rupa cermin Belah. dibelah. Kalau kita bercermin, wajah kita dengan yang dicermin sama apa beda? Sama, Nek. Ma. Kalau wajah kita begini, dicermin begini, apa begitu? Begini. Begini. Makanya harusnya kalau kita buruk rupa bukan cermin yang dibelah, tapi perbaiki bagaimana biar enak dilihat. Nah, Kecuali kalau cermin yang di tikungan tuh mah cembung, beda muka kita. Oh, beda. Nah itu mah buat kalau kita mau belok ada mobil nggak di sono, lu kayak orang nggak pernah punya SIM lu. Ngambil SIM-nya di pasar Kemiri bukan di Komdak. Bukan di Samsat. Tahu nggak pasar Kemiri? Pasar Kemiri ada Pak. Iya, dah mau ke Ujung Sari belokan ke kanan. Iya, itu sampai pasar Cinangka dah. Cinangka situ deket. Ya udah Nek, yuk lanjut aja. Buruk rupa cermin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Buruk rupa cermin dibelah. Peribahasa ini sangat populer dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang sampai nanti. Saya yakin siapapun yang membaca, yang mengucapkan, yang mendengar tahu maksud dan tujuan. Kayak EN cerita sama Bedu, dia berbuat salah, berlaku aib, tidak senonoh, begitu diketahui oleh orang lain disalahkan. Dia melakukan kesalahan, tidak mau mengakui kesalahan dirinya. Dia yang bodoh, ketahuan sama orang tapi tidak mengakui kalau dia bodoh. Dia yang hilaf, orang lain yang disalahkan. Masya Allah, rasanya punten, maaf dalam tanda kutipnya banyak. Masyarakat kita hampir kebanyakan punya kelakuan buruk rupa cermin dibelah. Yang paling nampak kelihatan jalanan. Tiap hari kita di jalan. Pagi apalagi sore. Motor nyerobot, bajai. Bus, Metro Mini, Kopaja, mobil kita, truk berdesakan, berlomba-lomba. Masya Allah, apalagi yang namanya bajai itu. Yang namanya bemo, dulu makan Tanah Abang banyak bemo. Sampai si Alam anak mamah bilang, yang tahu dia belok ke kanan ke kiri hanya dia sama Allah. Saking tidak ketahuan sennya belok ke mana. Kapan beloknya juga nggak tahu. Nyeredak nyeruduk. Maaf, survei membuktikan kagak ngarang emang beneran. Kata yang punya mobil, ribet gue sih, motor sekarang kayak laron. Kata yang punya motor, ini mobil ngedesak mulu. Kata yang punya bus sama, semua merasa dirugikan. Akhirnya apa? Terjadi serempetan, terjadi tabrakan. Bukan saling tolong menolong, bukan saling menenangkan diri, berantem. Padahal kita semua mobil, motor, bus, truk, semua udah bayar pajak. Kita punya hak mempergunakan jalanan. Tapi sekali lagi, gara-gara egois, merasa gue paling benar, orang lain selalu salah. Mereka semua pating serobot. Akhirnya kadang-kadang terkunci deh tuh. Ngunci tuh mobil. Karena di perapatan ini nyodok, tidak bisa terurai. Padat. Yang susah siapa? Kita. Karena selalu mengatakan, saya berhak, saya benar, orang lain yang salah. Akhirnya dipakai hukum riba deh, siapa yang kuat yang menang deh. Betul. Iya. Oke, setelah ini kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede.
Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama buruk rupa cermin dibelah, tidak mau menerima kesalahan diri sendiri, menyalahkan kepada orang lain. Maaf, ini bisa dilatih dari kecil. Oh, Kalian nih sebagai orang tua nih, bapak-bapak, mak-mak, dengerin nenek nih. Banyak orang tua yang melatih anaknya selalu menyalahkan orang. Contoh, nih anak di tengah rumah lagi lari, cedot, jidatnya kena pojokan meja, nangis. Diam-diam sayang, ya Allah ini meja, pukul deh tuh mejanya. iya bener-bener Tanya. kita bener. Salah meja naon? Enggak dong. Ada di situ mejanya salah. Dari tadi juga meja di situ. Enggak kenapa ya, Nek? Harusnya dibilangin gini anaknya. Makanya jangan lari, pelan-pelan, kan ada meja. Adek yang salah tuh, dari leket lihat nih, diajak ke warung dituntun sama emaknya. Karena diajak ngobrol sama emaknya kepaduk batu, tuh jatuh tuh anak. Mana masalah? Ya Allah, tenang. Ini batu digebuk sama emaknya. Apa salahnya batu? Ada nggak orang tua yang begitu? Ada, Nek. Banyak. Ngerti nggak mamah ngomong? Ngerti, Nek. Artinya semenjak dini menyalahkan orang lain. Anak yang dibiasakan begitu nggak tanggung jawab. Contoh, rumah berantakan. Suami pulang kerja. Heran, mama ngapain aja sih di rumah? Berantakan bener. Ayah capek pulang kerja. Ya Allah, jangan hanya menyalahkan orang lain. Rasulullah sendiri lihat dalam buku kitab Al-Barjanji, Soropal Anam, ditambalnya sendiri bajunya yang putus, dijahitnya sendiri sepatunya yang putus. Beliau memerah susu kambingnya, beliau membantu istrinya dalam urusan rumah tangga. Bukan nyalahin apa yang sudah kita lakukan. Boleh jadi dengan menyalahkan orang hati lega sementara. Mama nanya, apakah masalah selesai apa tidak? Tidak. Tidak selesai. Makanya hanya emosi sesaat yang menyebabkan penyesalan. Masya Allah, hindarkan oleh kita menyalahkan orang. Satu, kalau orang yang selalu menyalahkan orang lain sulit untuk meminta maaf walaupun dia sadar kesalahan terdapat dalam dirinya. Betul nggak? Betul. Dua, orang yang selalu menyalahkan orang lain sulit untuk menjadi orang yang maju. Kenapa? Gua benar, padahal dia salah. Yang ketiga, sulit mengadakan perbaikan dirinya. Karena merasa saya benar, orang lain selalu salah, tidak akan mengadakan perbaikan. Udah enjoy aja begini. Stuck, tidak akan maju, tidak akan ada perbaikan. Begitu aja kehidupannya. Makanya kita didik anak-anak kita, jangan membiasakan menyalahkan tembok, menyalahkan meja, menyalahkan batu. Tegur, bisa-bisa gini. Dibagi rapot. Merah, birunya cuma 3 misalnya. Aduh. Kamu bodoh banget. Dari orang, ih ayah nggak tahu, ibu gurunya nyebelin, nggak enak ngajarnya, ibu guru disalahin. Kenapa? Diajarkan oleh emaknya, mejanya yang salah, batunya yang salah, orang lain yang salah, dirinya benar. Justru koreksi dirilah itu yang diperintahkan oleh Allah buat kita agar kita memperbaiki diri. Hadis Nabi mengatakan, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi, yang sama juga rugi. Yang untung siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Artinya orang yang selalu menyalahkan dirinya. Lihat orang lain berbuat baik, kemudian dia belajar. Itu yang benar. Jadi bisa maju orang. Di kita mah banyak orang tua yang nyalahkan benda yang lain. Itu didikan biar dia tidak punya rasa tanggung jawab. Buang oleh kalian itu semua. Oke. Kalau buat orang yang kerjanya cari-cari kesalahan orang, kritikus misalkan, itu bagaimana tuh, Pak? Dosa. Orang yang kritik aja kerjaan gitu, Pak. Coba bedul lihat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maitan fakarihtumu. Hai orang yang beriman, yang sanggup hanya orang beriman. Yang tidak melaksanakannya bukan orang beriman. Jangan suka suuzon, suuzon dosa. Jangan kepo soto, nyari-nyari kesalahan orang, tajasus itu namanya. Itu hukumnya dosa. Makanya sampai Allah mengatakan, maukah kamu memakan daging bangkai sudah kamu sudah busuk, pasti kamu jijik. Hayu nyari-nyari kesalahan orang. Punten bedu,
yang namanya kesalahan, siapapun Anda sebagai manusia, pejabat, dari mulai presiden sampai RT, jabatan Anda, kalau dicari pasti ada kesalahan. Betul nggak? Pasti ada. Kesalahan jangankan dicari, nggak diundang aja ada. Karena kita manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi yang harus kita berpikir benar, jangan hanya menyalahkan orang, nunjuk kita tidak. Ngaca, kenapa ini terjadi? Harus punya rasa malu. Kok nyalahin orang mulu, lu kerjaannya apa? Kan banyak orang yang nyalahin orang. Contoh orang curhat. Mama, saya punya tetangga kaya banget. Punya anak yatimnya 13. Yang aneh mah, mereka bajunya mewah, mobilnya mewah. Anak yatim bajunya sederhana. Mama tanya, ibu punya yatim nggak? Enggak. Ibu nyantuni yatim enggak? Enggak. Orang yang nyantuni 13 orang hidupnya di situ, makannya di situ, sekolahnya ditanggung, pakaian ditanggung, tempat kerja ditanggung, disalahkan sama dia kagak ngapak-ngapak. Itu setan. Orang lain mulu yang salah. Makanya jangan melihat orang, tapi action kita bagaimana. Begitu Islam. Tapi kan kalau tidak ada kritikan, tidak ada perubahan yang ke arah lebih baik, Man. Maaf. Ada kritik membangun, ada kritik menjatuhkan. Kalau yang tadi kritik menjatuhkan, kritik setan. Kalau kritik membangun, misalnya, Gus, ya kalau misalnya Agus pengen nyanyi, pakai baju yang enak dilihat. Kalau lagi peluk nggak usah nyanyi, suara lu jadi jelek. Kalau sekarang kan enak, minum air putih yang banyak ya Gus. Lu jangan minum airnya si Jul, nanti serak suaranya. Misalnya, ini lagi misal, jangan malah rujul. Misal, gitu. Soalnya nenek kan nggak doyan susu. Batuk ya, batuk. Misalnya, jadi itu kritik membangun agar lebih baik. Yang kritik merusak bagaimana? Apaan lah si Agus. Yang lain juga pada bisa nyanyi. Agus, itu kritik menghancurkan. Tapi kalau kita ada orang yang mengkritik, jangan marah, bersyukur. Ada orang yang benci dengan kita, sehingga kita tahu kesalahannya karena orang yang musuh kita, yang tidak suka dengan kita, mereka berkata jujur tentang kelemahan, kejelekan kita. Makanya kita bersyukur tanpa membayar mereka mengkritik kita. Daripada kritik yang menjatuhkan, lebih enak kritik apa dong, Mang? Hah? Kritik apa yang lebih enak? Kritik pedas. Keripik singkong yang pedas. Kritik. Nah, Silakan. Nah, kalau gimana orang tua seharusnya bersikap kalau misalnya ada anak yang kan tadi Nenek bilang mungkin caranya mendidik salah gitu, Nek. Ya. Kemudian si orang tua ini baru sadar nih kalau ternyata saya salah didik nih. Jadi anak tuh jadi kayak, ya kan aku kayak gini karena bunda yang ngajarin gitu. Dan sebagai orang tua kita harus bersikap. Bunda juga manusia, tempat salah, tempat lupa. Jadi wajib menyadari, dulu bunda belum ngerti agama, sekarang udah ikut ngaji. Makanya ikut acara Mamah Dede. Jadi ngerti ini salah. Sekarang kita perbaiki ya. Jangan melakukan ini. Terus terang jujur ngomong dengan anak-anak bahwa bunda pun manusia biasa melakukan kesalahan. Sekarang karena baru tahu, yuk perbaiki. Makanya ngaji bareng-bareng. Insya Allah masuk surga bersama sekeluarga. Mau nggak? Mau, Ma. Makanya jangan begini. Kita kan orang tua, emaknya nggak bakalan salah. Kata siapa? Banyak emaknya yang nggak ngerti agama, nggak pakai jilbab, anaknya udah dewasa, begitu SMA pakai jilbab, ikut pengajian, emaknya sadar diajakin oleh anaknya. Makanya jangan mengatakan mamah lebih tua, bunda lebih tua, lebih hebat. Tidak, bisa jadi kehebatan ilmu itu datang dari anak-anak kita. Jadi jangan sampai tuh ada orang tua bilang, diingetin sama anaknya, mama jangan kayak itu dong. Kamu tahu apa sih, mama tuh lebih tua daripada kamu. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu lagi. Itu benar, kagak salah. Lu tahu apa, mama lebih tua dari kamu? Itu benar, lebih tua kan? Lu ngomong tadi. Yang salah begini, mama lebih ngerti daripada kamu, itu yang songong. Kalau lebih tua mah bener kan, lebih tua. Lu anak gue lebih tua gue. Iya, Lu mikir sih kalau ngomong. Iya, saya yang salah, nanti maaf ya, Ma. Iya. Lu jangan ngomong gitu, mama lebih tua ya. bener, Lebih tua lebih tua, gue daripada lu. Iya, bener salah ya. Iya, salah lu. Jadi wajib mengakui kesalahan. Inilah pemirsa, survei membuktikan anak saya langsung mengakui kesalahannya. Hebat anakku. Hebat, terima kasih, Ma. Ya sudah, Nenek dan juga Mas Bedu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Setelah ini Nenek akan menjawab pertanyaan dari jamaah, baik itu lewat Instagram maupun virtual. Tapi setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Hidup di dunia hanya Baik jamaah, masih bersama kami di rumah Mama, Dede. Nah, Nek, sekarang ada pertanyaan dari Instagram ini, Nek. Sok.
Dari Erni 6781. Erni 6781. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Jumlahnya 16. 781. Oh iya. Galau nih Mah. Ayah naon 781? Saya punya teman, dia kalau punya salah selalu teman-temannya yang disalahin. Contohnya, kami bertiga diajak sama dia ke mall. Saya tidak tahu kalau dia mau janjian sama laki-laki. Begitu saya tahu dia janjian sama laki-laki, saya langsung pulang karena saya takut sama suami. Nah, teman saya itu, dia tidak pulang karena janjian sama laki-laki lain. Pulang dari mall, teman saya berantem hebat sama suaminya. Dan lebih parah lagi, dia bilang saya yang ngajak-ngajak. Seakan-akan teman saya itu ingin baik dari masalahnya. Dan saya yang tidak tahu apa-apa diinterogasi sama suami teman saya. Nah, saya harus bagaimana ya Mah menyikapinya? Kalau tidak salah Erni 781 ini bertiga tadi sama temennya ya? Jadi dia diajak ke mall sama temannya. Taunya temannya itu juga janjian sama laki-laki. Oke. Gitu. Nah, Jadi tidak ada orang lain selain dia? nggak ada. Oke. Kalau emang diajak janjiannya itu melalui HP, di telepon atau di WA, itu unjukin sama suami teman Anda. Ini loh jam sekian istri Anda yang nelpon saya. Kalimatnya begini. Bahkan kita kan sekarang bisa ngecek, bisa dibuktikan omongannya itu orang bagaimana. Biar suaminya tahu bahwa istrinya berbuat salah. Artinya istri teman Anda itu mau cuci tangan, menyalahkan Anda. Maka nangka tidak mau kena getahnya. Inilah yang nyebelin dan inilah yang menghancurkan kekeluargaan. Saya jamin Anda jadi sebel sama dia, jadi pasti pertemanan Anda dengan dia putus. Gara-gara wajah buruk cermin dibelah. Ya? Betul Bang. Dulu pernah punya pengalaman yang sama tuh Mas. Kumaha? Jadi istri Budu tuh ditelepon sama temennya. Dia berantem sama suaminya kan. Jauh di Bandung, kita di Jakarta kan. Dalam kondisi yang kritis memprihatinkan, takutnya Nah, teman istri Bedu itu laki perempuan? perempuan. Oke. Mau bunuh diri kan. Takutnya kan habis berantem sama suaminya. Gitu kan. Tolong gitu. Kita malam-malam tuh bela-belain datang Jakarta ke Bandung untuk begitu sampai di Bandung udah kita tolongin, kita redam supaya nggak emosi gitu kan. Besoknya saya ditelepon sama suaminya. Udah jangan ikut campur urusan orang lagi lah. Kita tuh datang untuk gara-gara main sama lu tuh jadi begini istri gua lah. Padahal kan maksudnya saya berdua sama saya sama istri saya gitu kan. Jadi istrinya dia tuh jadi bermasalah gara-gara dianggap bermain sama istri sama saya gitu Pak. Ya. Padahal kita saat datang sana untuk nolongin Pak. Kalau nggak mau. Oke, sekarang begini. Harusnya Bedu udah bener. Datang nolongin, datang juga nggak sendiri, tapi dengan istrinya. Tapi si suami teman saya ini yang salah. Harusnya tabayun dulu, cek and recheck dulu. Kalau ada kabar apa-apa, cek dicek. Bagaimana kebenarannya, duduk perkaranya, mana saksinya. Makanya Mama bilang tadi, kan tadi telepon tadi dari Bandung. Nih, dia nelpon jam sekian. Kalau dia nge-WA, WA-nya apa? Kalau dia ngomongnya apa bisa dicek itu. Begitu mau klarifikasi apa dia dimatiin, telepon lagi nggak diangkat. Dia udah takut kali mungkin Budu mau klarifikasi kali ya Pak ya. Iya, itu dia. Apa kita disalahin? Makanya ini banyak terjadi pelajaran buat kita semua. Sekarang kalau ada yang seperti itu kita wajib berhati-hati. Udah mah kita berkorban jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung. Bensin berapa, tenaga kita juga waktu kita sudah terbuang. Disalahkan pula. Sekarang begini, Allah tahu niat hati kita. Insya Allah Anda mendapatkan pahala, istri Anda mendapatkan pahala karena wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, menolong orang dalam kebaikan dan takwa biar dia nggak bunuh diri. Soal dia menyalahkan, ya sudah, Allah Maha tahu hati saya. Mudah-mudahan kita dimaki-maki orang, disalahkan orang, pernah nolong orang, bisa menghapus dosa kita. Kita ambil hikmahnya pasti ada. Sabar. Amin ya Pak. Siap. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Tita_an. Tita. Tita. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Tita. Galau nih Mah. Ayo naon Tita? Boleh tahukah bagaimana cara menghadapinya orang yang buruk rupa cermin dibelah itu? Biasanya orang seperti itu lebih besar kemarahannya daripada kita karena takut ketahuan salahnya. Mungkin sebagai alibi agar kita takut dan melupakan masalahnya. Betul. Saya ambil contoh misalnya dalam tanda kutip. Dalam sebuah keluarga, suami berbuat selingkuh, ini contoh, jangan tersinggung. Contohnya yang gampang. Suami berbuat selingkuh. Biar tidak ketahuan sama istrinya, dia menyalahkan istrinya dulu. Oh, sebelum dicecer. Ada yang begitu. Ada. Sebelum dicecer duluan ya Mak. Contohnya jauh. Kita lagi bawa mobil nih. Bawa mobil.
ada orang nyerempet mobil kita. Padahal dia yang salah nyeruduk-nyeruduk. Kita yang disalahin. Ada tuh. Ada yang seperti itu. Inilah yang disebut dia yang berbuat salah tapi menyalahkan orang lain. Banyak sekali di masyarakat kita. Sekarang kita koreksi diri. Kelakuan-kelakuan yang salah, yang selalu menyalahkan orang lain kita perbaiki. Kita wajib tanggung jawab nih kalian semua. Nggak boleh begitu. Orang akan nandain tuh kayak tadi. Nyalahin orang mulu dia mah. Nyalahin orang mulu. Sekarang orang jadi sebel sama kita. Akhirnya orang menjauh dari kita. Mama ambil contoh kayak teman Bedu. Bedu menjauh apa mendekat dengan teman yang di Bandung? Menjauh udah pasti. Nah iya, enak gua juga. Iya. Emang begitu. Makanya ditandai sama orang. Kita wajib koreksi diri. Kita wajib punya rasa malu. Malu dengan diri sendiri. Malu dengan orang lain. Malu dengan Allah. Al-yauma nahtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna aydihim. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang suatu saat. Mulut dikunci. Tangan yang berbicara. Kaki jadi saksi. Walaupun ngomong nyerocos bela diri. Tapi kan tangan jujur. Dia melakukan kesalahan. Mata lihat siapa yang salah, itulah yang terjadi sekarang. Iya. Oke. Oke. Ada Nah, lagi? Nih. ada nih. Sok, Bedu apa En? Siapa ya? Yang mana nih, En? Sok, Terus, Nih. oh Mas Bedu. Kita udah ya? kita udah. Nanti bawahnya kita nih. Dari Resi_Yana. Iya, N-nya double. A-nya panjang. Oh, Dua Yana. harapan. Iya. Begitu lu salah. Kalau N-nya double, Yana. Kalau A-nya yang banyak, Yana. Oh iya. Resi_Yana. Nah, gitu. Ada apa Bu? Yana. Maksud lu apa sih kagak nyambung lu ngomong? Ada apa Bu? Yana? Apa maksudnya sih? Iya, ibunya ditanya sama anaknya, Yana, ada apa, Ibu? Parah, lemot lu mah. Iya. Pakai surak dulu pakai koma. Iya. Nah, gitu. Iya Bu, Yana. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Aya naon? Bagaimana menghadapi ipar yang punya sifat begitu? Saya sampai-sampai mau ditampar abang kandung saya akibat sifat dia yang sebisa mungkin ngadu kalau saya disalah. Padahal saya hanya membela ibu dan harga diri saya ketika dia menyindir ibu saya di sosmed. Nah, padahal saya nggak salah apa-apa. Saya sekarang masih ngerasain sakit sebab karena dia saya mau ditampar abang sendiri. Ya bagaimana saya disayang sejak kecil oleh beliau. Mohon maaf Mas, saya nggak ngerti dia nanya apa nih Mah. Sekarang begini. Coba. Ya nak, begini deh. Ya. Kalau memang gara-gara omongan di sosmed kan terbukti tulisannya Iya, ada. Betul. Nih, awalnya begini. Nih tuh lihat saya jawabannya begini. Omongan dia begini, dijawab begini. Makanya Bedu, mamah mah mendingan nggak usah baca komentar orang banyak nyakitin hati, buang waktu, mending gua ngaji. Ya. Karena menjadi toksik, menjadi racun ya Mah. Buat kita jadi ikut berkomentar negatif juga jadinya akhirnya. Iya, jadi ikut gila kita. Iya, Nggak iya. usah, nggak perlu. Terus juga Buang waktu. jadi memutus. Jadi emosi kita. Iya, satu kita jadi emosi. Kalau Rasa kita- benar. Terus ada omongan nggak terima. Bohong. Bela diri. Akhirnya jadi ada pembohongan. Hati-hati. Iya. Lebih baik nggak usah ditanggapin. Ya Allah, kalau misal menanggapin tanggapan orang berapa ribu tiap hari. Nggak usah mikirin orang, bodoh amat, nggak ada urusan gua mah. Iya, mending nangkap wayang kulit kali ya. Mendingan Ngapain nangkap yang kulit ngaji? Aja ya maksudnya gitu Pak. Iya. Ya, kalau istilah kata nangkap tuh kalau aja kayak pantasnya nangkap gitu nangkap. Ya. ya udah mendingan nonton acara kita aja ya. Bodoh mah susah. Wayang kulit, wayang Iya. kulit. Oke, jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Mengapa kau suka membuka? Baik jamaah, masih bersama kami di rumah Mama. Dede. Masih adakah pertanyaan tersisa ya? Masih Sok, ada. Bedu apa En? Mah, biarin. Ini dari Sony_Isra. Sok, Sony Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sony Isra. Galau nih, Ma. Aya naon? Ma, bagaimana hukumnya kalau suami pulang kerja tidak dimasakin di dapur dan dia sibuk nolongin orang tuanya dan alasannya anaknya nakal? Oke. Saya rasa yang namanya ngurusin orang tua dan anak nakal, siapa juga pengen punya anak, tidak ada anak yang sempurna. Betul. Ada nyebelinya anak amanat, orang tua diurusin. Tapi saya yakin, bukan waktu yang ngatur kita, tapi kita yang ngatur waktu. Masa iya seharian suami kerja nggak bisa masak? Berapa lama kita masak?
2 jam paling. Kita punya target, nggak usah 2 jam lah, yang gampang-gampang. Saya yakin bisa. Tidak ada bela diri Anda katakan ngurusin orang tua dan ngurusin anak. Emang yang punya orang tua Anda doang? Emang yang punya anak Anda doang? Kita punya program, punya target, jam sekian ngurusin emak, jam sekian ngurusin anak. Walaupun anak nakal, saya yakin ada diemnya. Masa nakal 24 jam? Tidak. Capek. Tidak ada alasan, tidak ada pembelaan. Sekali lagi maaf, jangan marah karena Anda bertanya kepada saya. Anda tidak bisa memanage waktu. Manage waktunya kurang ya, Mbak? Kurang. Ya. Kita atur waktu kita. Kapan waktunya masak, kapan waktunya bebenah, kapan nyapu ngepel. Itu udah target kita tiap hari. Oke. Jadi kembali kepada manajemen waktu. Jangan waktu yang ngatur kita, tapi kita yang ngatur waktu. Saya yakin pasti bisa, niatkan bisa, yakin bisa. Ya. Oke. Baik, ke pertanyaan selanjutnya masih ada nih, Ma. Kecuali sekali-kali. Ya, boleh, Kak. Dari _Nian. Hip hip hop hop. Itu ngabisin napas. Hip hip hop hop. Ntar berebut ini. Langsung ngebul tuh, langsung nguap. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, hip hip. Galau nih, Ma. Naon hip hip. Ma, mau bertanya. Berkebun, emang petani gue. Ketika kita memberitahu bahwa AA melakukan salah, kemudian menyalahkan, kita marah, hingga memukul karena tidak terima dinasihatin, diberitahu bahwa dia salah dan menganggap kita so tahu karena umur kita lebih muda atau dianggap kecil, baginya kita ini yang pasti salah, Mang. Bagaimana, Mas, solusinya? Lantas setelah semua itu, apa lebih baik kemudian hari tidak perlu lagi menasihatinya, Mang? Malah nanti takutnya kita sakit hati. Hip hip, Anda lihat At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naro wa kuduhan nasu wal hijaroh. Kita, kata Allah, orang beriman wajib jaga diri, jaga seluruh keluarga kita, kakak, adik, emak, bapak, ponakan, seluruh keluarga kita dari panas api neraka. Kalau abang Anda melakukan kesalahan, sebagai adik hip-hip menegurnya, mungkin negornya kurang sopan. Takutnya dianggap Atau negornya ketika abang kita baru pulang. capek. Dalam kondisi kelelahan, dalam kondisi tidak nyaman. Harusnya kita menegur, misalnya namanya keluarga lagi bercanda, tuh aja kemari gitu, kan, ya kan, gitu. Lagi santai. Kan pasti dia senyum. Kalau Anda langsung negor, bak, pasti dia marah. Jadi strategi ketika Anda menegurnya kurang pas. Mungkin waktunya, mungkin tempatnya, mungkin lihat kemuraman daripada wajah AA Anda, mungkin lagi ceria, Anda salah waktu dan kesempatan. Namun seandainya memang abang Anda bela diri, maka dia marah biar adiknya tidak melakukan sesuatu yang kata dia melakukan salah biar orang lain tidak tahu, maka Anda bilang sama ayah, sama ibu, sama tante, sama orang yang berwibawa buat AA Anda, karena siapapun dalam keluarga pasti ada yang berwibawanya. Atau paman. Dari orang yang dituakan dan bisa Betul, yang bisa didengar oleh AA Anda. Ya kan? Pasti ada. Oke, baik. Jadi intinya Hip, cari hip. waktu yang pas ya, Nek ya. Ya, waktu dan tempat. Jadi Itu menentukan. dalam menasihati sebuah kebaikan juga nggak bisa melulu langsung begitu aja. Ya. Lihat waktunya, lihat Ya, tempatnya. kondisinya. Makanya ada yang disebut dengan 4 mata. 4 mata. Hari berdua. Nih, matanya 4 mata. Kamu berapa? Ya, 2, Nek. Ya, udah kalau begini Jadi 4 mata. Nah, Kalau ke sini 6 6 mata. mata. Oke. Nah, kalau mau bersama-sama menyaksikan dengan mata anak-anak, saksikan acara yang Oh, Sabtu Minggu itu ya, jam 7.30 di Antv. Apa judulnya? Si Bulan Koki Super. Iya. Dengan mata Dengan anak dan mata cucu Anda. anak. Mata dan anak cucu Anda. Ya sudah, Nek, kita berdoa yuk, Nek. Mas Bedu, semoga kita jadi orang-orang yang tidak seperti buruk rupa cermin dibelah. Kalau kita punya kesalahan, akui, jangan Kesalahan kita. akui kesalahan kita, jangan justru malah menyalahkan orang lain. Ya. Itu ya, Nek ya. Yuk kita berdoa yuk. Cari kambing hitam orang. Iya, betul. Ya, Nek. pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru
kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, ya Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat yang begitu banyak yang kami tidak bisa menghitungnya. Ya Allah, kami sadar kami sebagai manusia Engkau ciptakan, diberikan akal, diberikan nafsu. Kadang kami berbuat salah, kadang kami berbuat lupa. Namun kami sadar seandainya kami melakukan kesalahan, kami seharusnya mengakui kesalahan kami. Namun ternyata ya Allah, ada peribahasa yang mengatakan buruk rupa cermin dibelah. Dia melakukan kesalahan tapi dia tidak mau mengakui kesalahan. Padahal dengan dia tidak mau mengakui kesalahan, dia sulit memaafkan kesalahan orang. Maafkan orang lain yang berbuat salah, merasa dirinya hebat, sulit untuk maju, sulit menjadi orang yang baik. Oleh karena itu sadarkan kami ya Allah, kalau kami melakukan kesalahan, agar kami mau mengakui kesalahan yang kami lakukan. Agar kami bisa memaafkan kesalahan orang lain. Agar kami bisa maju lebih baik daripada kemarin. Karena kami sadar Rasulmu mengatakan yang beruntung orang yang lebih baik daripada kemarin. Ya Allah, jadikan kami selalu setiap saat dan kesempatan orang yang lebih baik daripada kemarin. Mengakui kesalahan, menjadi semakin baik, semakin maju. Dan akhirnya kami dengan kemajuan yang ada ibadah semakin baik dan mati husnul khatimah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terima iman Islam kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Tunjukin kami jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. En terima kasih. Makasih juga Mas Badul. Sama En. Ana Bawi terima kasih. Sama-sama. Wih, kompak. Sekali lagi terima kasih Ana Bawi. Sama-sama. Agus gak bunyi. Nyenyum doang. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.